Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Bacaan renungan hari ini. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bacaan yang kedua. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, bacaan kitab suci hari ini membuat saya bertanya-tanya. Iman dimulai dari pendengaran, kemudian firman itu dikatakan seperti pelita. Mungkin saya akan datang mampir ke rumah Pak Gede saja, biar dapat penjelasan. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Oh, Tia rupanya. Ayo masuk Tia, ayo masuk. Iya Pak, apa kabar Pak Gede? Ya, syukurlah. Saya baik-baik Tia. Bagaimana kabar kamu Tia? Saya baik juga Pak. Maaf Pak, saya mampir sore-sore begini. Nggak apa-apa. Kan kita tetangga. Jadi bisa datang kapan aja. Nggak ada masalah. Jangan bilang maaf gitu ya. Iya Pak. Hanya saya pikir kalau Bapak pas sibuk dengan sesuatu hal, lalu saya datang, jadi kan saya mengganggu Bapak. Nggak apa-apa. Kebetulan sekarang saya lagi santai nih. Baru habis mandi. Dan ya sudah segar sekali sore ini. Wah, paslah kalau begitu. Saya bisa ngobrol sedikit gak dengan Pak Gede? Ya, ngobrol tentang apa? Tentu bisa dia. Tak masalah. Ini Pak, saya membaca sebuah renungan hari ini. Lalu saya ingin bertanya sedikit. Renungan mengenai apa itu? Apakah buku yang saya kasih itu ya? Iya Pak, jadi gini, ada bacaan kitab suci yang mengatakan begini. Bacaan yang pertama itu, iman timbul dari pendengaran. Terus? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Terus bacaan yang kedua, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh, yang itu. Iya, tapi saya kurang mengerti. Makanya saya berinisiatif datang ke sini. Oh gitu. Oh ya. Wah, bagus sekali renungan ini. Memang dia membaca renungan tiap hari ya? Tidak sih Pak, gak tentu juga. Kadang baca, kadang tidak. Kalau mood aja baru baca. Kalau pas malas gak pengen baca ya pasti gak tentu dah. Ya, umum sekali sih kadang-kadang banyak orang seperti itu. Ya, baik sekali. Saya coba jelaskan sedikit demi sedikit ya tentang bacaan kitab suci yang kamu baca itu. Oke. Hal yang pertama yang mengatakan iman timbul dari pendengaran. Kan itu yang kamu bacakan? Iya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang kamu baca. Nah, ini berbicara mengenai kepercayaan yang dipupuk dengan mendengarkan akan perkataan dari Sang Penyelamat, yaitu Kristus. Dia kan sudah berfirman dengan cara datang ke dunia, dan banyak sebelumnya kita sudah berbicara tentang dia berfirman kan? Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan itu, bahwa apa yang dia katakan kalau kita dengar, kalau kita taati, sebenarnya kita sedang memupuk iman kita. Oh, berarti pendengaran akan firman Sang Kristus Penyelamat. Itu yang dimaksud saya harus dengar dan taati ya Pak Gede. Nah itu dia. Jadi firman itu kita bukan hanya masuk di telinga lalu keluar di telinga sebelah kiri, keluar kanan. Bukan begitu. Jadi benar sekali, Kristus itu berarti dia yang berfirman. Kristus itu sendiri berarti juga Mesias yang firman-Nya perlu didengar.
Jadi saya sudah jelaskan juga perkataan dia yang sudah berkatakan, akulah terang dunia. Kan gitu dia pernah mengatakan Ya. sebelumnya. Dan barang siapa berjalan di dalam aku, orang tersebut akan tidak berjalan di dalam kegelapan. Nah itu bagian juga dari firman Iya, yang kita perlu dengar itu. Iya, saya ingat sih Pak. Ada juga yang Bapak jelaskan tentang kitab suci yang mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Berarti dia itu Mesias ya? Ya, itulah. Mesias itu memberi jalan, memberi firman yang menerangi. Jadi banyak hal. Jadi iman yang timbul dari pendengaran yang dia baca itu, bila dipercayai bahwa dia akan memupuk iman. Atau dia memupuk iman dia sendiri supaya bertumbuh di dalam kebenaran akan firman. Bahwa mempercayai firman atau beliau Sang Kristus itu adalah kebenaran yang sejati. Begitu. Jadi kita mesti memakai pendengaran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar kita diberi iman ya Pak. Nah itu dia penting sekali. Iman itu ditumbuhkan. Nah sebenarnya sih mendengarkan firman itu berarti sedang memupuk. Seperti orang memupuk tanaman kan gitu. Ya. Nah ini kita memupuk kehidupan rohani kita. Itu ibaratnya kita memberi tanaman itu pupuk. Harus tanaman itu akan bertumbuh. Berakar yang kuat. Dan akar tersebut dapat memberi nutrisi bagi keseluruhan tubuh tanaman itu kan. Iya. Sehingga tanaman itu bisa subur, kuat, dan menghasilkan buah kan begitu. Gitu jadinya ya Pak? Nah itulah. Pas juga sih ilustrasi itu. Nah begitu ilustrasi hampir ya sebenarnya gampang untuk dilihat di alam ini untuk ilustrasi itu. Nah sebaliknya juga tanaman kalau dia tidak berakar misalnya, ya, tanaman itu akan gampang layu karena terik matahari. Bahkan tidak menghasilkan bunga atau buah yang maksimal. Wah, ilustrasi yang sangat bagus Pak. Saya jadi mudah memahaminya. Ya. Lalu Pak, bagaimana dengan hal firman yang kedua? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah yang ini di bagian lain juga sudah jelas. Ketika Tuhan itu menjelma menjadi manusia, yaitu Kristus itu, dia juga pernah berkata, akulah terang dunia, kan begitu. Kamu masih ingat itu kan? Ya, saya ingat. Kalau nggak salah, Bapak mengatakan, akulah terang dunia, siapa yang berjalan di dalam terangku, kayaknya seperti itu sih Pak. Ya itu, benar sekali. Jadi bacaanmu itu mengatakan firmanmu itu adalah pelita, itu berbicara mengenai penuntun hidup. Nah ini mestinya berdasarkan perkataan dari kitab suci. Kitab itu adalah penerang atau penuntun kita agar kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Maaf Pak, bisa nggak Bapak ulangi jelasinnya ke saya yang lebih jelas lagi? Begini dia, kita kan sudah belajar tentang sifat manusia. Ya. Manusia itu yang berdosa dari sejak semula. Masih ingat kan? Masih. Jadi di mana manusia itu memiliki kecenderungan memilih dosa daripada jalan yang benar. Ya Pak Gede, saya ingat sih penjelasan Bapak yang itu. Saya juga ingat kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Betul. Dan sejak itu manusia sudah mewarisi dosa kepada semua manusia sampai saat ini. Nah benar. Nah ini berarti bahwa manusia itu tidak mampu berjalan dalam kesucian dengan kekuatan sendiri. Saya mulai ngerti alur penjelasan Bapak sekarang. Jadi gini, firman itu sebagai penuntun kita dalam menjalani hidup. Nah kita yang berdosa ini berarti kita sedang berjalan dalam kegelapan. Jadi apabila kita atau semua percaya kepada kitab suci, berarti kita sedang mendapatkan penuntun kehidupan yang mengarahkan kehidupan kita ini
kepada terang yang tadi itu gitu. Wah, penjelasan Pak Gede gamblang sekali buat saya. Nah sekarang tinggal kita mau menaruh percaya dan rajin membaca kitab untuk menuntun agar kita hidup di dalam kebenaran kitab suci atau tidak. Nah itu sekarang pilihannya kita. Wah, luar biasa Pak Gede. Oh ya Adik Tia, sambil makan kuenya ya, jangan malu-malu, ini kan sudah disediakan. Oh, ya makasih Pak Gede. Sebenarnya saya datang ke sini mau bertanya hal itu saja. Tapi sekarang udah jelas sekali buat saya bahwa Tuhan memberi firman Ya, saya harap begitu. agar menuntun kita dalam kehidupan yang benar ya. Wah, saya jadi senang memberi nasihat untuk kamu. Sebab keinginan kamu belajar tentang hal-hal rohani itu sangat kuat dan ini hebat sekali menurut saya. Nggak juga sih Pak. Saya hanya sering membaca sesuatu. Kalau saya nggak ngerti, saya jadi penasaran. Ya, tapi bagi saya itu baik sekali Tia. Itu namanya kamu itu sedang mengalami kehausan akan pemahaman hal-hal rohani gitu. Itu bagus sekali menurut saya. Ya, semoga saya semakin memiliki pengetahuan yang baik ya Pak Gede. Ya paling tidak saya bisa memiliki masa depan yang baik lah. Benar agar sekali. bisa menata kehidupan rohani saya. Ya, itu baik sekali. Jadi benar sekali. Harus mulai dari sejak muda kita belajar hal-hal yang rohani. Bukan pas mau mati saja orang serius hal rohani, dan ada banyak yang begitu. Nanti kalau saya udah tua baru saya belajar hal-hal rohani. Padahal masalah mati itu kan orang kecil, orang besar, orang tua. Kan bisa mati setiap saat kan? Iyalah Pak, harapan saya sih gitu Pak Gede. Nah bagus sekali. Tapi untuk hal-hal rohani sih tidak ada kata terlambat. Jika kita sudah tua belajar rohani juga gak apa-apa. Hanya sebenarnya setiap kesempatan itu untuk kita belajar. Oke deh Pak. Kayaknya Bapak akan mengerjakan tugas lain. Saya pamit dulu ya. Ya. Ntar saya dicari-cari sama ayah dan ibu saya. Ya gak apa-apa. Nanti kalau ada sesuatu yang mau bagus seperti ini ya, datang ya Dek Tia ya. Bilang saja mau sharing sesuatu, saya siap untuk mendengarkan. Iya Pak, sekali lagi makasih ya Pak. Lain kali saya datang lagi. Ya. Oke Dek Tia, salam untuk ayahmu ya. Salam juga buat semua keluarga yang ada di rumah ya. Iya Pak, makasih Pak. Mari Pak. Mari, ayo. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.